Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 35 yang beranggotakan Tania Dinda Merosanim A4 2019-0130, Sandrina Meliani A4 2019-0131, dan Widya Husnul Khotimah NIM A4 2019-0135. Dalam pembahasan kali ini kita akan menggunakan preparat Cyprinus carpio atau ikan kombro yang mempunyai sistematika Pilium chordata, Subpilium vertebrata, superklasis genus Stomata, klasis Osteites, subklasis Actinopterygii, subordo Telestei, ordo Osteopsi, subordo Cyprinodea, familia Cyprinidae, genus Cyprinus, dan spesies Cyprinus carpio. Untuk mengamati bagian seksio pada sistem nervosum dan sistem urogenital, langkah pertama menghilangkan sekuama terlebih dahulu dengan alat skapel lepas. Kemudian mengambil gunting runcing untuk memotong bagian kranial dari anus. Dipotong tidak terlalu dalam ya. Jika sudah berlubang, lalu gantilah gunting tumpul, potong ke arah kranial atau ke arah kepala secara horizontal sampai pene pectoris. Kemudian memisahkan daging dengan organ bagian dalam menggunakan scalpel permanen. Setelah terpisah, potong ke arah kaudal secara horizontal, lalu lanjut ke arah ventral secara vertikal. Setelah terlihat, bersihkan darah ikan menggunakan kapas agar terlihat jelas topografi atau tata letak antara organ satu dengan organ lainnya. Selanjutnya, sistem urogenital. Sistem urogenital tersendiri merupakan gabungan dari sistem urinari dan sistem genital. Sistem urinari merupakan seperti ikan membuang sebagian dari hasil sisa metabolismenya melalui usus, kulit, dan ginjal. Pada ikan, pembuangan sisa metabolisme terutama melalui ingsan dan ginjal, di mana ginjal berfungsi untuk mengeluarkan amonia dan persenyawaan-persenyawaan yang non-toksik. Pelengkapan dari ginjal adalah saluran Wolfin atau ductus mesonopicerus atau air seni dan papila urinari. Saya akan menjelaskan tentang sistem genital pada ikan Cyprinus carpio. Reproduksi adalah proses dihasilkannya spesies baru oleh spesies sebelumnya dalam hal terjadi percampuran dan perubahan gen, di mana ciri-ciri pada spesies sebelumnya nampak pada spesies baru. Alat reproduksi pada ikan Cyprinus carpio, sistem ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama, pada organa genital atau alat kelamin dan organa uropotika atau alat ekskresi. Masing-masing aktivitas yang dilakukan pada akhirnya akan dilepaskan melalui satu saluran yang disebut porus urogenitalis. Selanjutnya adalah organa genitalia atau alat kelamin, terdiri atas yang pertama gonad atau kelenjar kelamin, yaitu berjumlah sepasang pada ikan jantan, berwarna putih kopak dan biasanya disebut dengan testis, terletak dalam peritoneum, di bawah gelembung warna dan di atas usus. Sedangkan pada betina berwarna putih jernih atau coklat, kadang-kadang terlihat bintik-bintik karena adanya sel telur. Kelenjar kelamin betina disebut dengan ovarium. Yang kedua, terdapat sinus urogenitalis, yaitu sebagai bangunan yang dibentuk oleh saluran dari gonar yang pendek dan vesika urinaria yang fungsinya sebagai penampung urin dari ginjal. Sinus urogenitalis pada akhirnya akan bermuara pada porus urogenitalis. Yang ketiga, terdapat porus urogenitalis yang berfungsi sebagai tempat keluarnya uropotika dan genital atau alat kelamin. Selanjutnya adalah organa uropotika atau alat ekskresi, terdiri atas ren atau ginjal, masih bertipe mesonektos, berjumlah sepasang dengan warna merah kehitaman memanjang, tersebar di bagian dorsum, berfungsi untuk mengeluarkan amonia dan persenyawaan yang non-toksik. Yang kedua, terdapat ductus mesonephriticus
umbilicus atau ureter sebagai tempat mengalirnya urin atau air seni yang berasal dari ginjal terdapat di pinggiran dorsal rongga badan dan menuju ke belakang. Pada ikan jantan, kedua saluran ini terlihat seperti tabung tubulus yang pendek, terentang dari ujung belakang ginjal sampai kantung urin. Sedangkan pada ikan betina, ia menuju ke sinus urogenitalis. Yang ketiga, terdapat vesika urinaria, yang merupakan tempat penampungan urin sebelum dikeluarkan. Pada beberapa jenis ikan, kantong urin dapat dilihat dengan jelas, terletak dekat anus dan bentuknya menyerupai kantung kecil. Kemudian bersama-sama dengan saluran dari gonad membentuk sinus urogenitalis dan akhirnya bermuara keluar sebagai porus urogenitalis. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Terdapat organ-organ uropotika dan alat ekskresi atau organnya genital. Menjelaskan tentang sistem saraf atau nervusum. Sistem ini terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel saraf yang saling berhubungan. Fungsinya yaitu untuk persepsi sensoris, indrawi, aktivitas motorik, volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan hemostasis berbagai proses fisiologi oleh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf ikan. Terbagi atas sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Kemudian, sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan di sistem saraf otonom ada simpatis dan parasimpatis. Kemudian, di sistem saraf pusat itu ada otak. Otak itu memiliki fungsi utama yaitu menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor, baik internal maupun eksternal, dan menghasilkan output berupa perintah untuk mengkoordinasi semua bagian badan sebagai input saraf atau hormon integrasi antara kedua aspek fungsi otak. Untuk bagian-bagian otak itu yang terdiri dari pada nomor 1, bulbus olfaktorius berfungsi untuk memperbesar penciuman, memperbesar sensitivitas deteksi bau, menyaring bau untuk mendeteksi suatu bau. Pada nomor 2, tractus olfaktorius berfungsi sebagai nervus cerebralis. Pada nomor 3, lobus olfaktorius merupakan sel reseptor utama untuk indera penciuman. Pada nomor 4, pallium. Pada nomor 5, mesencephalon merupakan otak bagian tengah berfungsi memproses informasi cahaya dan penglihatan. Pada nomor 6, cerebellum memiliki fungsi utama yaitu mengatur kesetimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot dan daya orientasi terhadap ruang. Pada nomor 7, epiphysis. Pada nomor 8, medula oblongata merupakan pusat dari saraf sensori kecuali saraf penciuman dan penglihatan. Selanjutnya, untuk sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan organ yang berfungsi mengatur kerja organ-organ dalam tubuh ikan secara tidak sadar seperti kerja otot jantung, lambung, usus, dan lainnya. Kemudian, sistem saraf otonom yang terdiri menjadi dua, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Untuk saraf simpatis berfungsi untuk melakukan eksitasi atau menaikkan energi saat keadaan darurat atau merasa terancam. Kemudian, untuk saraf parasimpatis yang berfungsi untuk memastikan tubuh untuk menggunakan seminimal mungkin energi dalam tubuh. Nah, teman-teman, tadi merupakan penjelasan singkat mengenai osteoces, terutama bagian sistem urogenitalia dan sistem saraf dari kelompok 35. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.